Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Oke, di materi kali ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, perlu kalian ketahui, rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat itu sendiri terdiri dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama, bertempat tinggal di daerah yang sama atau pemerintahan yang sama, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya masing-masing. Rakyat itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada penduduk dan bukan penduduk. Nah, yang dimaksud penduduk di sini adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau suatu negara tetapi tidak menetap atau tidak bertujuan tinggal di suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya ada warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum adalah anggota dari suatu negara tersebut. Sedangkan bukan warga negara merupakan orang asing atau yang biasa disebut dengan warga negara asing. Nah, selanjutnya ada warga negara asli dan warga negara keturunan. Yang dimaksud dengan warga negara asli adalah penduduk asli suatu negara. Sedangkan warga negara keturunan adalah warga negara Indonesia yang memiliki orang tua bukan warga negara Indonesia. Misalnya WNI keturunan Tionghoa, keturunan Eropa, maupun keturunan bangsa yang lain. Selanjutnya ada status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dibuka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berasal dari negara B. Nah, orang ini menjadi warga negara B karena orang tuanya berasal dari negara B. Nah, yang kedua ada asas ius soli atau yang biasa disebut dengan asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, ada seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A. Nah, seseorang ini akan menjadi warga negara B karena dia dilahirkan di negara B, tempat tinggalnya. Nah, dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di berbagai negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun yang menerapkan asas ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan penduduk, yaitu yang pertama ada apatrid. Yang dimaksud dengan apatrid yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan yang kedua ada bipatrid, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama ada stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau yang biasa disebut dengan naturalisasi biasa. Dan yang kedua ada stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau yang biasa disebut dengan naturalisasi istimewa. Nah, berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan yang biasanya ada di stelsel aktif.
Dan yang kedua ada hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang biasanya ada di sel-sel pasif. Nah, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Dan yang kedua ada asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ada syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui proses yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, permohonan kewarganegaraan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada naturalisasi biasa. Nah, warga negara asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, kalian bisa membuka sendiri ya dalam undang-undangnya. Nah, yang selanjutnya ada naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, naturalisasi istimewa ini batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi kalau orang asing itu sudah memiliki warga negara lain, pemberian naturalisasi istimewa ini bisa dibatalkan. Nah, selanjutnya ada penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia ini sudah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa isi mengapa seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Yang pertama, ada memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang tersebut mendapatkan kesempatan itu. Nah, untuk selebihnya bisa kalian baca pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, itu tadi adalah materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu memakai masker dan bawa hand sanitizer ketika keluar, dan juga sering-sering cuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.